Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat selaku dosen pengampu mata kuliah literasi digital, Ibu Muhairoti Niswati Rodiatul Jauhariyah, SPD MPD, dan teman-temanku semua yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadira Darusaidah dengan NIM akhir 057. Di sini saya akan menjadi moderator pada sesi presentasi kelompok kita pada hari ini. Namun, sebelum masuk sesi presentasi pada hari ini, izinkan saya membacakan terlebih dahulu agenda kita pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sesi presentasi, di mana sesi presentasi ini saya selaku moderator, kemudian Mbak Erika selaku penyaji 1, Mas Rosyid selaku penyaji 2, Mbak Nanda selaku penyaji 3, serta Mas Sakif selaku penyaji terakhir. Dan agenda yang terakhir yaitu penutup. Baik, memasuki agenda yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara presentasi kita pada hari ini dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Langsung saja memasuki agenda yang kedua, yaitu sesi presentasi. Kepada penyaji 1, yaitu Mbak Erika, waktu dan tempat saya persilahkan. Kepada Mbak Erika, bisa menghidupkan mikrofon dan mulai presentasinya. Iya, terima kasih. Mohon maaf gangguan jaringan tadi. Perkenalkan, saya Erika Petriborn dengan NIM akhir 084. Latar belakangnya, abrasi ialah sebuah proses pengikisan yang terjadi di pesisir pantai dan diakibatkan oleh gelombang dan arus laut yang merusak. Abrasi ini juga disebabkan oleh faktor alam dan faktor non-alam, yaitu manusia. Habis itu, mengapa kelompok kami mengambil tema abrasi? Dikarenakan abrasi itu sendiri masih abai dalam masyarakat luas. Kami juga di sini menyajikan tentang penyebab dan dampak dari abrasi yang sangat berpengaruh pada ekosistem pantai. Selain menyajikan tentang penyebab dan dampak abrasi, kami juga menyajikan cara penanggulangannya agar masyarakat juga bisa paham bagaimana penanggulangan sebuah abrasi.
Baik, terima kasih kepada Mbak Erika atas penjelasannya. Kemudian dilanjutkan oleh penyaji selanjutnya yaitu Mas Rashid. Kepada Mas Rashid, waktu dan tempat kami. Ya, baik, terima kasih kepada Mbak Adin. Sebelumnya perkenalkan saya Ahmad Rasulul Hidayat dengan NIM akhir 066 dari Prodi S1 Pendidikan Geografi. Baik, saya akan menyampaikan tentang isi dari infografis yang kami buat tentang abrasi. Seperti yang dijelaskan oleh Mbak Erika tadi, abrasi merupakan proses pengisian yang terjadi di pesisir pantai yang diakibatkan oleh gelombang dan arus laut yang bersifat merusak. Nah, sebab dari abrasi itu yang pertama yaitu adanya penurunan permukaan tanah. Yang kedua, kerusakan hutan mangrove. Yang ketiga, kerusakan akibat gelombang laut. Yang keempat, kerusakan akibat sebab alam. Dan yang kelima, kerusakan akibat kegiatan manusia. Nah, untuk dampak abrasi yang terjadi diantaranya yaitu yang pertama, luasan daratan atau pulau akan berkurang akibat adanya abrasi. Jadi kan abrasi itu kan sifatnya mengikis dari garis pantai ya, yaitu nanti terus tergerus gitu, akhirnya luas daratan pulau tersebut akan berkurang. Yang kedua, topografi pantai menjadi terjal. Jadi pada garis pantai itu kan biasanya landai. Nah, karena ada abrasi nanti garis pantainya itu menjadi terjal atau langsung menjorok ke laut gitu. Yang ketiga, tiang dermaga sedikit demi sedikit akan terkikis atau mengalami korosi. Nah, tiang dermaga itu sendiri biasanya ada di pelabuhan yang akan terjadi korosi apabila tiang tersebut terus-menerus mengalami terjangan ombak yang dapat mengakibatkan abrasi. Yang keempat, rusaknya tanggul laut akibat dasar tanggul yang terabrasi dan terkikis. Jadi tanggul laut itu dapat rusak apabila dasar dari tanggul laut yang di bawahnya tanggul laut itu yang kan dasarnya juga tanah toh. Nah, itu nanti bisa tergerus oleh abrasi yang mengakibatkan ambrolnya tanggul laut tersebut. Yang kelima, berubahnya fungsi pantai. Nah, berikut data informasi bencana abrasi menurut BNPB sejak tahun 2018 hingga tahun 2021. Pada Kabupaten Aceh telah terjadi sejumlah 6 kasus dengan jumlah korban 58 orang dan kerusakan rumah 7. Di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan terjadi sejumlah 2 kasus dengan 166 jumlah korban dan 41 rumah rusak. Pada Kabupaten Tuban, Jawa Timur terjadi 1 jumlah kasus dengan korban 5 orang dan kerusakan rumah 0. Pada Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur terjadi jumlah kasus 1 dengan jumlah korban 105 dan kerusakan rumah sebanyak 21. Pada Kabupaten Rembang, Jawa Barat telah terjadi kasus 1, jumlah korban 40 orang dan kerusakan rumah 8
rumah. Pada Kabupaten Seluma, Bengkulu, telah terjadi 2 kasus dengan jumlah korban mencapai 160 dan kerusakan rumah 18 rumah. Selanjutnya, cara mengatasi abrasi. Cara mengatasi abrasi yang dapat dilakukan diantaranya yang pertama, menanam pohon bakau atau hutan mangrove. Ya, cara yang pertama ini merupakan cara yang paling umum dilakukan untuk saat ini. Biasanya hutan mangrove itu juga perlu dilakukan reboisasi agar ombak laut yang menerjang ke daratan itu bisa terpecah dari akar-akar mangrove itu sendiri. Jadi ombaknya itu bisa mengecil ketika masuk ke daratan. Yang kedua, pengisian pasir di pesisir pantai. Ya, mungkin seperti kayak reklamasi di pinggir pantai, tapi bukan reklamasi ya, lebih ke pengisian pasir lah ya. Yang ketiga, menggunakan bangunan pelindung pantai, mungkin kayak tembok pemecah ombak yang mungkin kita sering jumpai di daerah pantai selatan, yang itu diletakkan di bagian tepian pantai. Yaitu fungsinya juga sama seperti hutan bakau untuk memecah ombak dari laut yang menuju ke daratan. Yang keempat, pemeliharaan terhadap terumbu karang. Terumbu karang yang terdapat di dasar laut juga memiliki fungsi untuk memperkecil gelombang laut yang ada. Kelima, regulasi yang jelas terkait pelanggaran penambangan pasir secara berlebihan. Nah, abrasi sendiri itu kan mengakibatkan terkikisnya daratan oleh air laut yang disebabkan oleh gelombang air laut. Nah, apa hubungannya dengan pelarangan penambangan pasir? Nah kan abrasi kan sudah mengikis pasir ya. Nah kalau dilakukan penambangan pasir ini nanti ya bisa memperparah dampak dari abrasi itu sendiri. Semakin mempercepat abrasi yang terjadi di suatu tempat akibat penambangan pasir secara berlebihan. Baik, mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Rashid, penjelasan yang sangat bagus dan lengkap nggih. Kemudian penyaji selanjutnya yaitu kepada Mbak Nanda, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih waktu yang sudah diberikan oleh Mbak Moderator. Sebelumnya perkenalkan, saya Nanda Mariatul Kiptia dengan NIM 22040274069 dari Prodi S1 Pendidikan Geografi. Untuk poster ini, kami menggunakan latar belakang pantai dan juga pasir pantai sebagai background utama. Alasannya adalah karena pantai adalah satu tempat utama atau latar tempat utama terjadinya atau proses terjadinya abrasi. Lalu kita juga menggunakan icon pasir sebagai media teks. Alasannya adalah supaya kita tuh menekankan bahwa pasir atau tanah itulah yang menjadi objek atau sasaran utama dari abrasi tersebut. Untuk warna dan lain-lain hanya mengikuti dari warna pantai itu sendiri agar tidak merusak kombinasi warna. Lalu yang pertama adalah ada icon patahan, yaitu untuk simbol penurunan permukaan tanah. Yang kedua adalah ada icon pohon bakau atau pohon bakau maksud saya untuk menyimbolkan hutan mangrove. Lalu juga ada icon
angin dan juga gelombang laut. Itu jadi sebuah kesatuan tapi juga menjadi sebuah perbedaan untuk nomor 3 dan juga nomor 4. Nomor 4 adalah kerusakan akibat sebab alam, yaitu seperti gelombang air laut, dan yang ketiga adalah kerusakan akibat gelombang laut. Jadi, maksud saya nomor 4 adalah kerusakan akibat sebab alam, yaitu yang disebabkan oleh angin laut, dan yang ketiga adalah kerusakan akibat gelombang laut. Saya gambarkan jadi satu kesatuan. Lalu ada 5, kerusakan akibat kegiatan manusia. Kami gambarkan melalui ikon penangkapan ikan. Karena penangkapan ikan yang secara terus-menerus juga bisa menyebabkan abrasi. Kita beralih ke sampingnya, ada lagi ikon pohon bakau atau mangrove, yaitu sebagai simbol penanaman pohon bakau atau hutan mangrove sebagai cara mengatasi abrasi. Lalu juga ada ikon pasir sebagai simbol pengisian pasir di pesisir pantai. Lalu juga ada simbol beton atau bangunan beton sebagai simbol penggunaan bangunan pelindung pantai agar ombak itu tuh nggak semakin memakan pasirnya gitu. Jadi ada alasan untuk membentengi agar tidak langsung mengenai pasir. Lalu ada simbol terumbu karang sebagai penggambaran pemeliharaan terhadap terumbu karang. Juga ada gambar penambangan pasir dengan tanda dilarang itu sebagai arti regulasi yang jelas terkait pelarangan penambangan pasir secara berlebihan. Lalu ke bawah pada dampak itu ada penggunaan satu buah pulau sebagai gambaran luasan daratan atau pulau yang berkurang. Lalu juga ada gambar tiang sebagai simbol yang dermaga, yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Rosyid bahwa yang terus menerus terkena ombak juga bisa terkorosi. Lalu juga ada ikon rusaknya tanggul. Di situ saya gambarkan sebagai puing-puing bangunan. Lalu ada juga ikon perubahan, saya gambarkan menjadi anak panah yang berbeda karena menyebabkan peralihan. Lalu data juga kita ambil dari BNPB 2021. Lalu di bawah itu ada nama kelompok kami latar belakangnya juga dengan pasir. Sudah cukup untuk penjelasan ikon dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Nanda untuk penjelasannya yang cukup detail dan sangat baik. Untuk penyaji selanjutnya yaitu kepada Mas Lakif, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Waktunya. Perkenalkan, saya Sakyo Satwika Widiatna dengan NIM akhir 108 dari Prodi S1. Saya di sini akan menyampaikan kesimpulan dari kelompok kami. Kesimpulan yang dapat kami tarik dari abrasi ini ialah contoh terjadi abrasi adalah kerusakan akibat kegiatan manusia. Setiap perbuatan pasti ada dampaknya, tetapi pasti terdapat cara untuk mengatasinya fenomena abrasi ini. Jadi kita sebagai manusia membutuhkan alam dengan masyarakat, maka kita harus saling menjaga. Kata-kata berikan yang terbaik pada alam, dan alam akan memberikan yang terbaik kepada kita. Dan jangan lupa semoga kita mari redam abrasi dengan ini tadi. Kembalikan yaitu kita menggunakan.
Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Sakif Satika Widiata dengan NIM akhir 108. Maaf tadi mikrofonnya sedikit terganggu. Di sini saya akan menyimpulkan beberapa tema abrasi ini. Kesimpulan yang kami tarik ialah dari tema abrasi ini, contoh penyebab abrasi adalah kerusakan akibat kegiatan manusia. Setiap perbuatan pasti ada dampaknya, tapi pasti terdapat cara untuk mengatasinya, seperti fenomena abrasi ini. Jadi, kita sebagai makhluk hidup membutuhkan alam dan lingkungan sekitar, sebaiknya kita harus saling menjaga. Kata-kata, berikan yang terbaik pada alam, dan alam akan memberikan yang terbaik kepadamu. Dan jangan lupa slogan kita, mari redam abrasi dengan tindakan yang pasti. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Nurila. Baik, terima kasih kepada Mas Sakif atas penjelasannya. Memasuki agenda yang terakhir yaitu penutup. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-temanku semua yang telah berpartisipasi pada sesi presentasi kali ini dengan sangat baik. Maka acara presentasi kita pada hari ini dapat kita tutup dengan membaca doa. Dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya, apakah akan diadakan sesi foto atau yang lainnya? Ya, Siapa yang screenshot? Kalau mau diadakan. aku Sesi dokumentasi kepada Mbak Nanda. Monggo. bergaya ya dalam Teman bisa menghidupkan kameranya. Oke, dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, mungkin bisa satu kali lagi. 1, 2, 3. Mungkin ada gaya yang melambangkan kelompok 6 mungkin ya, karena kita kelompok 6 gitu. Satu, dua, tiga. Udah. Oke, terima kasih. Kurang. Pilih. Baik, terima kasih kepada teman-temanku. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Summasalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah nih guys.